Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Ayu Shining Room dengan NPM 20110030. Di sini saya akan mempresentasikan kurikulum vitae saya guna memenuhi tugas pada mata kuliah pengetahuan komputer dan aplikasi. Baik, langsung saja kita presentasikan. Nama saya Sekar Ayu Shining Room dengan nomor telepon 0889 2970 227. Alamat email saya sekararum3618@gmail.com. Kemudian alamat saya pada Dusun Ringrejo, Desa Haji Pemanggilan, Kecamatan Anak Tuha, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya memiliki keterampilan soft skill dan hard skill. Soft skill yang saya miliki yaitu saya mampu berbahasa Inggris 70% dan bahasa Arab 40%. Saya mampu bekerja dalam tim maupun individu. Kemudian saya mampu memanajemen waktu dan etos kerja yang baik. Hard skill yang saya miliki yaitu saya mampu mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Office, Microsoft Excel, serta PowerPoint. Kemudian pendidikan yang pernah saya tempuh pada tahun 2008 sampai 2014 saya bersekolah di SDS Permatasari 1 Tangerang. Kemudian saya melanjutkan sekolah pada 2014 sampai 2017 di SMP Swadiri 1 Seputiagung. Kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2020 saya bersekolah di SMKN Negeri Unggul Terpadu Anak Tuha Lampung Tengah. Dan pada 2020 sampai sekarang saya berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian dan Wacana Metro dengan jurusan agroteknologi. Beberapa pengalaman organisasi saya diantaranya yaitu pada tahun 2016 sampai 2017 saya sebagai Ketua Rohis SMP Swadiri 1 Seputiagung. Kemudian pada tahun 2018 sampai tahun 2019 saya menjabat sebagai Sekretaris Paskibra SMK Negeri Unggul Terpadu. Kemudian pada tahun 2021 sampai tahun 2022 atau sekarang saya menjabat sebagai Sekretaris Divisi Kerohanian Himagrus di Perdharma Wacana. Dan organisasi eksternal yang saya ikuti pada saat ini yaitu PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oke, itulah tadi kurikulum vitae yang telah saya presentasikan. Kemudian saya akan mempresentasikan data yang telah saya ambil, yaitu perbandingan pertumbuhan kacang hijau di 3 tempat berbeda, yaitu tempat terang, gelap, dan redup. Langsung saja saya presentasikan data berikut. Dari tabel berikut ini, faktor yang menyebabkan kecambah kacang hijau di tempat gelap lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kecambah di tempat terang adalah adanya pengaruh dari hormon auksin. Salah satu fungsi yang paling penting dari hormon auksin adalah merangsang pemanjangan sel pada tunas muda yang sedang berkembang. Hormon auksin dihasilkan pada bagian kelop kotil atau titik tumbuh pucuk tumbuhan. Jika terkena cahaya matahari, auksin menjadi tidak aktif. Kondisi fisiologis ini mengakibatkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat dari bagian yang terkena cahaya matahari. Akibatnya, tumbuhan akan membengkok ke arah cahaya matahari. Auksin yang diedarkan ke seluruh tubuh bagian tumbuhan mempengaruhi pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel pertumbuhan. Inilah yang menjadi penyebab kecambah yang berada di tempat gelap lebih cepat pertumbuhan tingginya dibandingkan kecambah yang berada di tempat terang. Namun ada kekurangan yang dialami oleh tumbuhan yang berada di tempat gelap. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi tekstur batangnya yang sangat lemah dan cenderung warnanya pucat kekuningan, kurus, dan daunnya tidak berkembang atau etolasi. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang akan menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, tekstur batangnya sangat kuat, dan juga warnanya sangat kehijauan serta daun yang berkembang baik. Dan tumbuhan yang tumbuh di tempat redup pertumbuhannya lebih cepat dari yang di tempat gelap karena cahaya yang diterima lebih sedikit di tempat redup. Dan baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari data tersebut adalah tumbuhan yang masih kecil belum lama muncul dari biji dan masih hidup dari persediaan makanan yang terdapat di dalam biji dinamakan kecambah atau plantula. Awal perkecambahan dimulai dengan berakhirnya masa dormansi atau berakhirnya masa dormansi ini ditandai dengan
dengan masuknya air ke dalam biji suatu tumbuhan yang disebut dengan proses imbibisi. Biji dapat berkecambah karena di dalamnya terdapat embrio atau lembaga tumbuhan. Embrio atau lembaga tumbuhan ini mempunyai 3 bagian, yaitu akar lembaga atau calon akar radikula, daun lembaga atau ketiledon, dan batang lembaga atau cauliculus. Dari hasil pengamatan, tumbuhan kacang hijau di tempat gelap memiliki pertumbuhan lebih pesat dibandingkan tumbuhan kacang hijau yang berada di tempat terang. Faktor yang menyebabkan kecambah kacang hijau di tempat lebih gelap lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan kecambah di tempat terang adalah adanya pengaruh dari hormon auksin. Jika terkena cahaya matahari, auksin menjadi tidak aktif. Kondisi fisiologis ini menyebabkan bagian yang tidak terkena cahaya matahari akan tumbuh lebih cepat dari bagian yang terkena cahaya matahari. Tumbuhan yang tumbuh di tempat gelap akan tumbuh lebih cepat, namun dengan kondisi pucat, kurus, dan daunnya tidak berkembang atau etiolasi. Keadaan ini terjadi akibat tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat yang terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek, daun berkembang baik, dan berwarna kehijauan. Kalau di tempat redup, pertumbuhan juga cepat dibandingkan dengan tempat yang lebih terang, tetapi masih cepat pertumbuhan di tempat gelap. Baik, itulah tadi presentasi pada data yang telah saya ambil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.